Wi rempuk FBR hidup kurang ajar dihajar Jabodetabek kita rebuk. FBR selalu abadi di hati kaum Betawi, karena jasa dan budi bagi ibu pertiwi. Bayat mengikat diri untuk terus mengabdi sebagai khalifah bumi demi ridho ilahi. Kau tegakkan kerempukanmu untuk sebuah cita, jadi jawara dan juragan di kampungmu sendiri. FBR selalu abadi di hati kaum Betawi, karena berdharma bakti untuk membangun negeri. Bayat mengikat diri untuk terus mengabdi sebagai khalifah bumi demi ridho ilahi. Kau tegakkan kerempukanmu untuk sebuah cita, jadi jawara dan juragan di kampungmu sendiri. Menjadi jawara dan juragan di kampungmu sendiri. Wilayah Sunterjaya, dengan ini ada Bang Ketua Gardu RI 252 dari Ayah Aep. Alhamdulillah selamat datang, dan juga selamat datang nanti dari Korwil Jakarta Utara Ibu Haji Yusri Ajinun, dan juga insya Allah nanti akan dihadiri oleh Imam Besar DPR Kiai Haji Lutfi Hakim MA sebagai penceramah pada malam hari ini di acara Maulid Gadug 74 Sunterjaya Jakarta Utara. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika
dulu, mohon ke panggung. Ada Jihan. Mana tuh Jihan mana? Ade Aldo. Rizky. Balik. Nah. Salim dong. Aida. Ya. Ade Anggun. Septi. Ade Ali. Ade Ali. Yeni. Yeni. Apika. Adrian. Siapa? Pika. Warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, FBR, yang kurang ajar, Jabodetabek. Alhamdulillah, alladzi qawluhu dzurrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah. Wal Qur'anul Karimu fihi hidayatun ghurrah wa idhah muwaffarah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil bararah, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Korwil Jakarta Utara Empo Hajah Yusriah Jinun, Ketua Harian Bang Jawardi, para pengurus Korwil yang lain, Ketua Gardu wabil khusus Ketua Gardu 074 beserta jajarannya, Bapak Lurah, para tokoh masyarakat yang lain, abang-abang, pompo, hadirin dan hadirat yang malam ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat taufik, hidayah dan inayah dari Allah, pada malam hari ini kita bisa meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk mempererat tali silaturahmi kita sesama saudara seiman, membangun kerempugan, menyelingi aktivitas keseharian kita dengan ta'aruf dan taqarrub semata-mata hanya untuk mengharapkan secercah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apalagi dalam kesempatan ini kita juga ikut merayakan peristiwa maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Abang-abang, pompo, hadirin dan hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Berdasarkan ayat ini bahwa semuanya sudah kelar, ajaran agama sudah kelar. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Saya ingin menyampaikan bahwa secara ajaran agama dan akhlak ini sudah mode yang mutakhir. Jadi ini udah model yang mutakhir, yang sampai hari kiamat udah nggak ada lagi model yang disampaikan oleh Allah kepada manusia sebagai tuntunan hidup. Jadi nggak ada lagi selain ajaran Islam dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu kita ingat bahwa yang lengkap, yang sempurna itu hanya ajaran agama dan akhlak. Yang lengkap dan mutakhir itu hanya ajaran agama dan akhlak. Sementara hal-hal yang lain Rasulullah dalam tanda kutip tidak dititipi pesan berkaitan dengan di luar itu, seperti teknologi, budaya, cara makan, cara gegares, cara ngelebok, itu nggak diajarin. Fashion nggak diajarin. Lalu cara pemerintahan itu tidak diajarkan, hanya prinsip-prinsipnya. Sebab apa? Itu berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan hal-hal yang berubah. Tapi agama, ajaran dan agama dan akhlak itu tidak berubah. Nah karenanya kita harus bisa pisahkan antara ajaran agama dengan budaya itu. Kalau nggak bisa memisahkan, maka kita akan campur aduk semua. Apa yang dilakukan Rasulullah pada saat itu secara letterlek akan kita anggap itulah sunnah. Yang berbeda dari itu maka melanggar sunnah. Ini yang bahaya gitu. Coba ini dipahami, kayak Rasulullah itu nggak ngajarin resep cara makan. Tidak lantas kemudian resep yang digunakan Rasulullah pada waktu itu untuk makan kita jadikan itu sunnah. Karena pada saat itu resepnya ya sebegitu itu yang diketahui. Lalu kemudian kita mencoba memasak yang lain, itu nggak boleh karena itu tidak sunnah. Ini beda antara ajaran agama dengan budaya. Rasulullah kagak mengajarin juga fashion, cara berpakaian, tapi prinsip berpakaian memang diajarkan asal menutup aurat. Lalu bagaimana caranya? Mau pakai jubah boleh lah, mau pakai kain boleh. Pakai peci nggak ada masalah, pakai belangkon pun nggak ada masalah. Jangan kemudian bahwa apa yang dulu dipakai Rasulullah itu harus kita pakai sekarang. Ini harus dibedakan. Budayanya pada saat itu memang seperti itu, tapi Islam hanya mengajarkan nutup aurat. Karena tidak mengajarkan fashion. Kalau kemudian Rasulullah mengajarkan kita, menyuruh kita belajar memanah, belajar nunggang kuda, jangan kemudian dipahami bahwa hanya memanah dan menunggang kuda itu semata-mata sunnah. Yang harus dipahami adalah kemampuan, keahlian bela diri yang diminta oleh Rasulullah. Lalu ketangkasan kita menggunakan kendaraan. Sehingga belajar silat juga terhitung sunnah, bukan cuma manah. Apalagi zaman sekarang, di saat kita perang lawan orang kafir misalnya, kita pakai panah hanya gegara itu sunnah lah. Baru narik busur udah kena tembak, kena bom yang luar biasa hebatnya gitu.
Dulu Rasulullah memang menggunakan onta karena kendaraan tercanggih pada saat itu cuma onta. Jadi jangan dipahami bahwa nunggang onta itu sunnah. Lah nunggang yang lain juga bisa sejauh untuk kebaikan. Nunggang onta juga kalau untuk hal-hal yang maksiat kagak boleh. Jadi itu harus dipisahkan. Makanya ketika kita bisa memisahkan mana ajaran agama, mana budaya, kita nggak akan pernah risih, nggak akan pernah marah-marah, nggak akan pernah teriak-teriak ketika ada orang bilang Islam Nusantara. Ini kan hanya gerakan budaya. Wah Islam mah Islam, nggak ada Islam Nusantara, nggak ada ini. Lah Islam Nusantara itu artinya bahwa ini gerakan budaya. Islam kita memang berbeda dengan Islam yang ada di negara-negara lain. Gitu. Di negara lain kagak ada maulid pakai di istana negara, di kantor pemerintahan. Negara lain nggak ada itu. Islamnya mengajarkan kita setiap mau sholat itu orang kudu azan agar orang pada datang ke masjid musola untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini Islamnya. Nusantaranya apa? Mukul bedung, sholawatan sambil nunggu yang pada pulang dari sawah. Kalau di kampung, yang pada pulang dari kebun, yang pada pulang dari kantor, atau yang pada segera agar bisa ke masjid atau musola untuk sholat jamaah. Di Arab ada nggak? Nggak ada. Di Arab sholawatan kagak ada. Mukul beduk kagak ada. Islamnya memerintahkan setiap anak yang laki-laki itu harus dikhitan. Islamnya semua orang Islam itu dikhitan. Nusantaranya apa? Manggil odong-odong. Di negara Islam lain ada nggak orang sunat ditaikin odong-odong? Kagak ada. Ini namanya Islam Nusantara gitu. Jadi biar kagak ngaco nih semua, pahami dulu. Odong-odong ntar dinaikin kagak naik odong-odong, dipanggilin apalah, nanggap yang lain-lain. Islamnya memerintahkan kita menegakkan kalimat tauhid. Nusantaranya ada tahlil, ada zikiran, bener gak? Biar rame-rame, sebab kalau sendiri suka lupa, gitu aja. Di negara lain ada nggak kumpulan tahlil? Kagak ada. Ini hanya ada di Nusantara. Islamnya memerintahkan kita kalau punya duit pergi haji. Nusantaranya apa? Ya udahlah, itu kita ke Pondok Gede. Itu ngapain? Belajar itu ngelilingin Ka'bah. Itu kan bangunan. Kenapa? Karena kalau nggak dilatih kita nggak ngerti, sebab kita cuma taunya Borobudur, itu pun saat studi tour kan gitu. Nah, lalu ada ratiban, ada walimatus safar, itu Nusantaranya. Di negara Islam lain kagak ada orang mau berangkat haji pakai walimatus safar. Jadi ada masalah nggak dengan Islam Nusantara? Nggak ada, itu cuma istilah budaya, gerakan budaya, bukan merubah Islam menjadi Nusantara. Nggak ada lah. Ini menjadi ciri khas kita yang toleran, yang tasamuh, Islam yang ramah terhadap budaya lokal. Inilah yang dulu dibawa pendekatan yang dilakukan oleh para wali songo untuk mengislamkan orang-orang Nusantara yang animisme dan dinamisme, dan ternyata berhasil. Mayoritas umat Islam di Indonesia dan terbesar di dunia. Karena apa? Karena gerakan budaya itu tadi. Jadi harus dibedain ini, mana Islam mana Islam, mana budaya gitu. Nggak ada masalah. Islamnya memerintahkan kita untuk kenal Nabi. Nusantaranya apa? Ini ada acara kayak gini, maulidan, ada baca sholawatan, ada macam-macam, baca tiba, baca rawi, baca macam-macam. Ada masalah nggak dengan itu? Nggak ada. Jadi jangan dipersoalkan lagi. Makanya kita perlu belajar, bedain mana Islam sebagai ajaran, mana budaya, sehingga tidak pernah bermasalah. Kadang kita hanya sebagian rima. Zaman Rasul itu kagak ada sekolah, Raudatul Atfal, playgroup,
Sampai ada gelar-gelar di zaman Rasulullah gak ada itu gelar. Doktorandos, dokter, SAG nggak ada. Tapi kenapa itu dipakai sekarang? Karena teknologi itu budaya tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah ini makanya yang perlu kita pahami bersama. Kalau sudah demikian, maka kita bisa menjadikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagai rahmat bagi lingkungan di sekitar kita. Bukan Islam yang harus marah-marah, bukan Islam yang teriak hanya karena perbedaan soal paham, bukan Islam yang merasa benar sendiri. Itu kalau sudah demikian, maka Islam itu bisa menjadi contoh bagi yang lain. Inilah yang membedakan kita orang Islam di Indonesia dengan orang Islam di mana-mana. Coba di Arab Saudi, di istana kagak ada maulid, nggak ada. Cuma ada di Indonesia, istana negara ngadain maulid. Bisa dimengerti sampai di sini. Ini harus dipahami ya. Jadi ke depan jangan lagi teriak-teriak apa itu Islam Nusantara, nggak ada. Itu cuma gerakan budaya, jangan dicampur aduk. Kemarin saya waktu ngisi materi di hotel apa itu Orchard, ada pertanyaan, bagaimana pakai itu orang pakai langgam Jawa, manuk dadale, langgam dandang gulo gitu. Loh, emang kenapa kalau orang pakai langgam? Yang wajib itu menurut Islam baca Quran dengan tajwid dan makhrajil huruf. Wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Quran athimun li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha ilaina wasola. Jadi yang wajib itu baca Quran tajwid sama makhrajil huruf. Kalau langgam make wajib juga. Lah saya berhenti ngaji. Kenapa? Suara saya udah ketahuan jelek begini, sember. Jangan kata sampai belajar langgam yang nadanya tinggi-tinggi. Yang paling dasar aja bayati saya kagak bisa. Ampegan udah kagak kuat. Bagaimana kalau langgam itu kudu wajib harus mengikuti langgam yang ada? Kita ini semua berhenti ngaji lah. Karena yang namanya wajib dikerjain dapat pahala, kagak dikerjain dapat dosa. Percuma kita asal ngaji dosa. Jadi nggak ada masalah berkaitan dengan langgam. Dulu orang Betawi punya langgam. Dulu alat kosmetik, alat kecantikan itu belum secanggih sekarang. Itu pengantin paling banter itu pakai bedak pipa nomor 7. Itu kalau kena ngebul bangkis kagak berhenti. Kalau yang kagak mah pakai bite itu, tahu bite? Itu genteng, pecahannya digerus-gerus buat bepupur. Nah, karena biar jadi nganten itu pangling, biasanya perempuan kudu puasa, diungkup lalu khataman Quran. Nah, saat mau duduk nikah dia kelar tuh khataman deras dari mulai al-hakumut sampai qul a'udzu birabbin nas. Bacanya apa? Sama kayak ibu-ibu baca rawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Itu langgam Betawi. Boleh lah, yang penting tajwid dan makhrajil hurufnya benar. Cuma itu nggak dipakai saat mimpin sholat, saat jadi imam kagak dipakai, bacanya begitu. Imam bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada yang baca. Itu langgam masing-masing aja. Mau gayanya bagaimana? Kalau emang dia ngajinya pinter, suaranya enak ya dia, kebetulan dia ngaji kiroat ya dia pakai gaya kiroat. Kalau yang model kita kebanyakan ngajinya asal bisa doang ya gaya kita udah bacanya. Cuma kan nggak boleh dimasukin langgam yang macem-macem, karena lantas kita orang Sunda ya perlu dan manuk dadali lah kita pakai. Begitu ngimamin sholat kita pakai itu.
kita baca dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan jadi kagak cocok juga. Itu enggak cocok. Tapi kalau untuk dalam kondisi kayak gini ya boleh aja dibaca. Silakan. Yang penting makhraj dan tajwidnya benar gitu. Bisa dimengerti. Jadi nggak usah pakai ribut-ribut lagi lah. Itu langgam Jawa apaan itu? Yang penting makhrajnya benar. Kalau bacanya masih gaya orang Jawa, ainnya dibaca ngah, itu baru salah. Alhamdulillahi rabbil lah, salah itu baru. Salah bukan karena langgamnya, makhrajnya yang kagak benar. Kalau mau pakai itu ya nggak ada masalah lah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'alakum anhara alaikum midrara. Boleh aja lah, tapi tidak untuk ngimamin sholat. Buat sholawatan boleh lah, mau langgam apa kek. Ini kadang otak kita pada ngeres, ntar pakai lagu pop katanya, ntar pakai lagu rock, ya kagak ada lah. Ya itu ya, kalau emang bisa ngapa sih, yang penting makhrajnya kagak rusak, tajwidnya bener gitu. Kadang ini kita ngaji nggak pakai langgam aja kagak pada beres, nggak pada mau ngaji, ya kan. Kadang baru ngerti pakai celana cingkrang aja udah pengen jadi imam, bacanya kagak bisa gitu kan. Norak orang Betawi mah dari dulu emang pakai celananya cingkrang, namanya celana akoid, kalau enggak celana pangsi. Kenapa orang dulu pakai celananya begitu, sama pakai kainnya pasti di atas mata kaki nih, di atas mata keok. Orang dulu enggak pakai kain, pakai celana di atas mata keok. Kenapa? Pertama ke sawah, takut ntar kalau nyeblok sampai segini kan kotor. Udah begitu habis ngaji dia belajar main pukul, makanya kalau sampai nyencer begitu nendang begini keserimpet dia jatuh. Tapi kalau dia di atas mata keok ya kagak ngapa-ngapa tuh. Itu tapi kagak pernah belagu, nggak pernah nyalain orang gitu. Lah ini orang baru ketemben kenal celana cingkrang, waduh lagu sebakul, nyalain orang mulu. Ini yang agak benar, itu hijrah yang kagak bener lah. Sebelum hijrah merasa diri paling berdosa, begitu hijrah orang lain mulu yang berdosa, dia kagak, paling bener udah. Ini masalah buat kita karena ketidakmampuan memahami mana ajaran Islam dan akhlak dengan budaya. Pada akhirnya seperti itu, ngaji belum bisa baca Fatihah karena itu tadi dia jenggotan, lana cingkrang, kudu jadi imam, yang lain kagak sah. Lah kan kagak ada syarat imam harus jenggot selembar dipasang sama celana. Yang syarat imam itu yang penting dia makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Kadang baca Fatihah kagak bisa, waladul, sampai kaget kita yang makmum. Itu kan waladulin itu namanya mad lazim mutsaqal kalimi. Kenapa dinamakan mad? Karena ada huruf madnya di situ. Apa huruf madnya? Alif. Kenapa dinamakan lazim? Karena sudah semestinya dia lebih panjang daripada mad tabi'i. Berapa panjang mad tabi'i? 1 alif. Berapa panjang mad lazim? 3 alif. Kalau orang dulu ngitungnya pakai gerakan tangan begini nih kalau ngaji. Itu kenapa dinamakan kalimi? Karena dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk
الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أكفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أكفيت على الحسن العبقى فالورد تدعوى